Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas tentang IHSG ya. Pada tanggal 5 Juni atau pada awal Juni ya, IHSG telah turun tajam nih. Tajam banget dalam beberapa hari dan menembus support 2025. Jadi support ini udah ketembus. Nah, udah tembus. Di mana selanjutnya support dari IHSG. Pertama-tama kita ganti dulu ke weekly ya, ke chart weekly, kita hapus dulu. Nah, di sini ada beberapa support kuat. Pertama di sini. Oke, saya tarik garis dulu. Nah, pertama di sini dan kedua ini kasus terburuk ya, kedua di sini. Terlalu atas ya. Ke bawah dikit. Nah, jadi support kuatnya pertama ada di 5441 dan kedua di 4764. Jadi ada dua support kuat ya. Dan untuk support kuat pertama, jarak dari close IHSG kemarin ke supportnya ini hanya beberapa persen nih. Hanya 2,2%. Jadi besok jika IHSG turun lebih dari 2,2%, udah dipastikan support pertama jebol. Kalau support pertama jebol, IHSG akan menuju support kedua ya di area 4700-an. Kalau menembus angka 4700-an, udah dipastikan IHSG didepak dari pasar negara berkembang ke pasar perbatasan ya, atau frontier market seperti itu. Dan semoga saja tidak terjadi. Nah, kira-kira ini IHSG akan kuat bertahan atau berhasil mantul dari support atau jebol? Ini yang akan saya bahas ya. Pertama-tama kita lihat dulu pergerakan BlackRock ya. Pada hari ini saya membuat data BlackRock ya. Di sini BlackRock membeli saham Bumi, BCA, BRI, BRMS, dan menjual APIC, BSDE, MSIN, SIDO. Data ini bersumber dari 50 reksadana BlackRock ya. Jadi dari 50 reksadana BlackRock, saya olah semuanya dan muncullah data seperti ini ya. Jadi data ini mentahnya terpisah ya, saya olah seperti itu. Data ini dari 29 Mei sampai 4 Juni. BlackRock telah membeli Bumi. Bumi ini paling besar 125.000 lot ya. BBCA yang ambles dibeli oleh BlackRock, mereka serok bawah. BRI dibeli 75.000 lot, mereka serok bawah. Pokoknya mereka nih serok-serok bawah ya di saham-saham besar. Tapi meski mereka serok bawah, kita lihat dulu. IHSG atau Indonesia mengalami arus keluar dari BlackRock sebanyak 398 juta US dollar ya. Dari tanggal 29 sampai tanggal 4, outflow-nya sebanyak 12%. Jadi dana BlackRock di Indonesia atau di IHSG tersisa 2,7 miliar US dollar ya, rendah banget. Nah, ini outflow ini apakah akan kembali ke saham atau tidak? Maksudnya akan kembali ke IHSG atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi outflow ini pindah ke China, nih China naik. Lalu ke Taiwan, Taiwan naik juga. Lalu ke Korea Selatan, nih Korea naik. Lalu ke Thailand, Thailand juga naik. Jadi BlackRock atau MSCI benar-benar keluar dari pasar Indonesia. Bukan keluar semua, tapi keluar sebagian ya. Dan memindahkan uang-uang mereka ke negara-negara lain seperti China, Taiwan, Korea Selatan ya. Seperti itu. Jadi masih ada sedikit sisa outflow ya dari BlackRock saja. Selanjutnya ternyata ada ini ya, kita cek dulu cons BBCA di saham besar. Saya cek dulu BBCA nih. Nah, di BBCA pada tanggal 5 ya, tanggal 5 Juni terjadi outflow sebanyak 1,1 triliun oleh asing. Dan semenjak awal Juni juga udah outflow ya, asing sudah outflow. Kira-kira ini asingnya siapa nih? Kalau kita lihat berdasarkan data, asing yang selalu keluar di BBCA adalah government. GovT ya, kalau di sini datanya GovT. GovT inilah government atau pemerintah asing.
Jadi pemerintah asing, entah itu pemerintah Singapura, entah itu pemerintah Cina, entah itu pemerintah Norwegia ya, mereka menjual saham BBCA. Kalau kita lihat datanya di sini, data dari government atau GovTech ya, GovTech kita cari di sini nggak ada GovTech. GovTech. Nah, di sini ada GovTech. GovTech ini masih punya barang sebanyak 1 miliar lembar saham. Anggap saja si penjual ini negara A punya 30%, misalnya estimasi. Berarti punya 300 juta lembar saham. Kalau ke lot berarti 3 juta. Nah, kita hitung dari outflow awal bulan BBCA. Dari outflow awal bulan BBCA tanggal 2 ya, sorry. Nah, tanggal 2 sampai tanggal 6. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada outflow 1,5 900 ya, berarti ada 2,5. Kalau lihat di sini datanya sudah sudah keluar. Tapi data ini bukan hanya government doang yang jual, ada apalagi nih yang jual nih. Yang jual itu ada PF, ada pension fund, ada hedge fund ya. Jadi kita harus membuat estimasi lagi. Karena data Broksum ini tidak bisa dijadikan acuan ya. Karena datanya acak banget. Karena dalam suatu sekuritas banyak kliennya ya, bukan 1 atau 2 klien tapi banyak klien. Saya buat estimasi, biasanya para government ini menggunakan sekuritas dari CC ya. Dan CC baru outflow sebanyak 1,5 juta. Berarti sisa 1,5 juta lembar saham lagi ya. Ada kemungkinan pada hari Senin BBCA kembali diguyur oleh pemerintah asing dengan sisa 1,5 juta lot estimasinya ya. Sedangkan kalau kita lihat domestik hampir nggak ada yang beli di atas 1 juta lot. SQ juga dari sekuritas dari BCA hanya mampu membeli sebanyak 486.000 lot ya. Jadi ada kemungkinan BCA pada hari Senin ke 5.000 pas. Kenapa ke 5.000 pas? Karena di 5.000 ada yang nahanin ya. Di 5.000 ada yang nahan harga BBCA sebanyak kalau nggak salah kemarin 400.000 lot ya. Mungkin pada hari Senin bisa melonjak jadi sekitar 1 juta lot agar BBCA tidak tembus ke angka 5.000. Jika BCA tembus ke 5.000, akan kemana BCA berlabuh? Kalau ke 5.000 tembus ya, BBCA bisa tembus ke sini. Nah, ke 4.200. Support selanjutnya di 4.200. Kalau BCA ke 4.200, berapa penurunannya? Nah, kita hitung. Penurunannya sebanyak 14%. Kalau BCA turun ke sini, IHSG pasti ke 4.700. Dan IHSG turun ke frontier market. Seperti itu ya. Jadi kita doakan besok di BBCA ada bid sebanyak 1,5 juta lembar, 1,5 juta lot ya di angka 5.000 sehingga BBCA bisa bertahan. Karena BlackRock juga udah mulai beli ya. Kita cek BlackRock dari tanggal 2 aja deh. Kita cek di foreign. Nah, udah mulai ada pembelian dari BK, DX. BlackRock biasanya menggunakan broker dari BK, dari RX, KZ, AK, dan kemungkinan di sini ada BlackRock. Karena BlackRock membeli berapa ini? BlackRock itu fund manager terbesar ya. Fund manager terbesar di dunia ya. Nah, di sini BCA dibeli 51.000 lot. Jadi ada kemungkinan BlackRock menggunakan broker dari BK ini ya. Dan ini BK juga ada investor lain ya, ada institusi lain yang beli saham BCA. Jadi broker summary ini menurut saya kurang oke ya, karena dalam satu broker banyak klien seperti itu. Dan di sini buy frekuensinya besar banget 8.000 ya. BK membeli 8.000.
Tapi ini wajar, ini bukan retail. BK tidak pernah diisi oleh retail ya. Kenapa sampai 8.000? Karena penjual sell frekuensinya juga mencapai 35.000 ya, besar banget. Jadi kita doakan saja BCA bertahan di 5.000. Kalau BCA bertahan 5.000, maka IHSG bisa bertahan di sini. Maka IHSG bisa bertahan di area support ya. Area support ini. Dan kemungkinan akan mantul lagi ke atas seperti itu. Kalau kalian penasaran ya, katanya kalau TPIA turun atau Brent turun akan mempengaruhi IHSG lagi. Kita cek. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya TPIA turun ARB misalnya ya, Brent ARB gitu. Nah, ini bobotnya ya, bobot saham di IHSG. Dan yang paling besar bobotnya itu di Big Bang ya, BCA 8%, BRI 7%, BMRI 5%, lalu Telkomsel 5% juga, Brand hanya 2% ya. Jadi misalnya Brand ARB dan saham Big Bang bertahan, misalnya semua bertahan gak gerak, Brand ARB dengan bobot 2,5%, kemungkinan IHSG akan turun sekitar 0,3%. Pengaruhnya kecil, apalagi TPIA ya. Dan semoga saja BBCA, BRI, dan BMRI hijau. Kalau mereka hijau, udah dipastikan indeks bertahan dan tidak tembus support. Seperti itu ya. Jadi ada dua skenario. Dan kuncinya ada di BBCA ya, di Big Bang. Bank paling besar, kuncinya di sana. Dan bank ini sedang dijual oleh government atau pemerintah asing. Namun kita bisa sedikit lega dikarenakan BlackRock juga sudah mulai akumulasi saham BBCA seperti itu ya. Jadi pertama, IHSG jangan dibiarkan menembus 5441. Kalau menembus 5441 akan ke area 4776. Kalau ke 4776, IHSG dipastikan ke frontier market. Lalu di sini ada kabar barunya juga, kabar baiknya BlackRock sudah mulai akumulasi saham-saham besar seperti Bumi, Big Bang, BRMS ya. Dan semoga saja IHSG bisa bertahan. Semoga saja ada rotasi bandar dari bandar pemerintah ke bandar swasta. Bandar swasta ini dalam artian BlackRock ya, atau batu hitam seperti itu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Jika kalian ingin bergabung ke grup Telegram saya untuk diskusi, linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton.